ponsel itu bergetar lagi. Getarannya halus, nyaris tidak terdengar jika ruangan tidak cukup sunyi. Namun di antara suara kipas pendingin komputer, klik keyboard dari meja sebelah, dan percakapan pelan rekan kerja yang bercampur menjadi latar yang konstan. Getaran itu tetap terasa, seperti sesuatu yang sudah terlalu sering hadir sampai akhirnya dikenali bahkan tanpa dilihat. Aldi tidak langsung menoleh, tangannya masih bergerak di atas keyboard, mengetik engker angka yang harus ia susun menjadi laporan bulanan. Baris demi baris data memenuhi layar, rapi, kaku, dan tidak memiliki emosi, sama seperti ekspresinya saat itu, datar, fokus, atau setidaknya terlihat seperti itu. Getaran kedua datang, lebih panjang, seolah memberi kesempatan. Namun Aldi tetap tidak bergerak. Ia tahu, tanpa melihat pun, ia tahu siapa yang menelepon. Dan justru karena itu, ia tidak terburu-buru. Beberapa detik kemudian, akhirnya ia melirik. Layar ponsel menyala. Nama itu muncul. Ibu. Tidak ada kejutan, tidak ada rasa mendesak. Hanya satu tarikan napas pendek yang keluar tanpa suara, seperti refleks yang sudah terbentuk terlalu lama. Ia tidak mengangkat, bukan karena ia tidak bisa, bukan karena ia benar-benar sibuk, namun karena ia sudah terbiasa tidak mengangkat. Getaran berhenti, layar kembali gelap, dan seperti yang sudah ia pahami, sebagai pola yang tidak pernah berubah. Beberapa detik kemudian, ponselnya menyala lagi. Pesan suara masuk. Aldi menatap layar itu sedikit lebih lama dari biasanya. Durasi hampir 1 menit. Ia tidak langsung membuka. Ponselnya tetap berada di samping laptop, seolah menunggu diputuskan nasibnya. Namun perhatian Aldi kembali ke layar komputer. Ia mencoba fokus lagi. Mengetik, menghapus, mengetik ulang. Namun ritmenya tidak sama seperti sebelumnya. Sedikit lebih lambat, sedikit terputus. 10 menit berlalu. Akhirnya laporan selesai. Ia bersandar ke kursi dan menghembuskan napas panjang. Baru saat itu ia mengambil ponselnya lagi. Ia membuka pesan suara itu, menekan play. Suara itu keluar pelan, sedikit serak, namun tetap sama seperti yang ia ingat. Sudah makan belum? Jangan telat ya. Ia mempercepat sedikit. Ibu cuma ingetin kalau sempat telepon ibu ya. Pesan selesai. Tidak ada reaksi. Aldi menatap layar sebentar lalu menutupnya. Tidak membalas, tidak menelepon, tidak melakukan apa-apa. Di kepalanya, itu cukup. Tidak ada urgensi, tidak ada yang penting. Semua bisa. Nanti, ia berdiri, merapikan meja, lalu berjalan keluar dari ruang kerja. Hari itu terasa biasa saja. Namun malamnya, saat ia sendiri di kamar, ia membuka ponselnya lagi. Chat itu masih di atas. Pesan suara tadi dan beberapa pesan sebelumnya yang belum pernah benar-benar ia dengar. Ia menatapnya lebih lama dari biasanya. Namun akhirnya ia tetap menutup ponselnya dan berkata dalam hati, nanti saja. Pagi itu tidak berbeda dari biasanya. Alarm berbunyi. Aldi mematikannya dan meraih ponsel. Notifikasi muncul. Salah satunya pesan suara dari ibunya yang dikirim pagi sekali. Ia memutar. Ibu cuma mau bilang hati-hati ya, jangan lupa sarapan. Ibu tadi bangun kepikiran kamu. Pesan selesai. Aldi diam beberapa detik. Kalimat itu terasa sedikit berbeda. Namun ia tetap meletakkan ponsel. Nanti saja. Rutinitas berjalan seperti biasa. Ia berangkat kerja. Di jalan, ponselnya bergetar lagi. Ia tidak berhenti. Sampai di kantor, ia membuka pesan baru. Sudah sampai belum? Kalau sudah kasih kabar ya. Aldi menatap layar. Ia bisa membalas sekarang, namun ia tidak melakukannya. Nanti saja. Siang hari, ia makan bersama teman. Ponselnya bergetar lagi. Ia melihat, lalu membalik ponselnya. Pesan suara masuk. Ia membuka. Ibu tadi ke dokter. Tangannya berhenti. Tidak apa-apa kok, cuma kontrol. Aldi menarik napas lega. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak menelepon. Padahal kali ini ia benar-benar ingin. Namun ia tetap menunda. Nanti saja. Malam itu, di kamar, ia membuka pesan itu lagi. Ibu tadi ke dokter. Kalimat itu berulang di kepalanya. Ia hampir menelpon, namun berhenti. Besok saja. Pagi itu tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada apa-apa. Awalnya terasa biasa, namun perlahan terasa aneh. Aldi membuka ponselnya. Tidak ada. Ia membuka chat ibunya. Pesan terakhir masih sama. Ibu tadi ke dokter. Ia membaca ulang. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Siang hari,
ia makan sendiri. Tidak tahu kenapa, ia membuka ponsel lagi. Masih tidak ada. Sore hari, masih sama. Malam hari, masih tidak ada. Aldi mulai merasa sepi. Ia membuka pesan lama, memutar satu persatu. Jangan lupa makan, hati-hati. Ibu kangen, suaranya sama. Namun sekarang terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan dan menyadari sesuatu. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar mendengar. Ia hanya melewatkan. Dan sekarang, suara itu mulai hilang. Ia memegang ponselnya lebih lama, namun tetap tidak menelepon. Ia menunggu, namun tidak ada yang datang. Hari berikutnya, tetap sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Aldi bangun dan langsung membuka ponsel. Tidak ada. Ia mulai merasa gelisah. Di kantor, ia tidak fokus. Tangannya terus mengambil ponsel, membuka, menutup. Berulang, ia mencoba menelepon. Nada sambung, tidak diangkat. Ia mencoba lagi, masih tidak diangkat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba mencari alasan, namun tidak ada yang menenangkan. Sore hari, ia pulang lebih cepat. Ia duduk di kamar, menunggu. Menelpon lagi, tidak diangkat. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus melihat ponselnya, berharap, namun tidak ada. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Pagi itu datang tanpa kabar. Aldi langsung menelepon, tidak diangkat. Ia mencoba lagi, masih tidak diangkat. Dadanya terasa berat. Ia pergi ke kantor, namun pikirannya tidak di sana. Ia terus mencoba menelpon, tidak ada jawaban. Sampai siang hari, ponselnya bergetar, nomor tidak dikenal. Ia membuka. Mas, ini tetangga ibu, bisa ke rumah sekarang? Aldi diam. Dunia seperti berhenti. Ia berdiri, langsung pergi tanpa berpikir. Di jalan, pikirannya kacau. Semua pesan itu kembali, semua panggilan yang ia abaikan, semua nanti yang tidak pernah ia lakukan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Ia berharap semua ini salah. Ia berharap masih ada waktu. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu harapan itu mulai retak dan mungkin sudah terlambat. Aldi tidak ingat bagaimana ia bisa sampai ke parkiran. Tangannya bergerak sendiri, mengambil kunci, menyalakan motor, lalu melaju tanpa arah yang benar-benar ia pikirkan. Yang ia tahu hanya satu, ia harus sampai ke rumah ibunya secepat mungkin. Jalanan terasa berbeda hari itu. Lampu merah yang biasanya bisa ia tunggu dengan santai kini terasa seperti penghalang yang menyiksa. Setiap kendaraan di depannya terasa terlalu lambat. Setiap detik seperti ditarik lebih panjang dari seharusnya. Pikirannya tidak berhenti bekerja. Semua pesan itu muncul kembali. Semua panggilan yang ia abaikan. Semua nanti yang ia ucapkan. Semua kesempatan yang ia lewati begitu saja. Ia menggenggam setang motor lebih kuat. Napasnya tidak teratur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia benar-benar merasa panik. Bukan panik karena pekerjaan, bukan panik karena masalah, tapi panik karena sesuatu yang lebih dalam. Takut kehilangan, dan yang lebih menakutkan lagi, takut bahwa ia sudah kehilangan itu tanpa sempat menyadarinya. Saat ia sampai di gang kecil menuju rumah ibunya, suasana terasa berbeda, tidak ramai seperti biasanya. Tidak ada suara obrolan tetangga, tidak ada anak-anak yang bermain. Sunyi, terlalu sunyi. Ia menghentikan motor dengan tergesa, bahkan lupa mematikan mesin sejenak, lalu buru-buru berjalan ke arah rumah itu. Pintu terbuka, beberapa orang berdiri di depan, wajah-wajah yang ia kenal, namun tidak ia perhatikan. Mereka menoleh ke arahnya. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang menyapa dengan biasa. Hanya tatapan, dan disitulah jantung Aldi benar-benar jatuh. Langkahnya melambat, bukan karena ia ingin, namun karena tubuhnya seperti menahan, seolah tahu bahwa apa yang ada di dalam rumah itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Namun ia tetap melangkah, masuk, dan berhenti. Ibunya terbaring di ruang tengah, diam, tidak bergerak. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aldi berdiri, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya kosong, benar-benar kosong. Seolah semua suara di dunia hilang dalam satu detik. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di situ, detik atau menit. Yang ia tahu, tubuhnya mulai terasa lemas. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Bukan pelan, namun sekaligus. Ia berjalan mendekat, langkahnya berat.
sangat berat, seolah setiap langkah adalah penolakan dari dirinya sendiri. Tangannya terangkat, berhenti di udara, ragu, namun akhirnya menyentuh. Dingin, dan disitulah realitas itu masuk sepenuhnya. Ibunya sudah tidak ada. Aldi menarik napas, namun napas itu terasa tidak cukup. Dadanya sesak, matanya mulai panas. Namun ia tidak langsung menangis. Ia hanya berdiri, menatap seolah berharap semuanya akan berubah jika ia cukup lama melihat. Namun tidak ada yang berubah. Semua tetap sama, dan disitulah ia benar-benar hancur. Namun belum sepenuhnya, karena bagian yang paling menyakitkan masih menunggu. Malam itu rumah terasa berbeda. Orang-orang mulai pulang, suasana semakin sepi, dan untuk pertama kalinya Aldi benar-benar sendiri. Ia duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Tangannya gemetar. Ia membuka chat itu. Chat yang selama ini ia abaikan. Pesan suara yang selama ini hanya ia dengar setengah. Sekarang ia putar satu persatu. Dari yang paling lama, ia dengarkan semuanya. Tanpa mempercepat, tanpa membuka aplikasi lain, tanpa mengalihkan. Hanya mendengar. Al, jangan lupa makan ya. Suaranya hangat. Seperti biasa, Al, hati-hati di jalan. Aldi menutup mata. Air matanya mulai jatuh. Namun ia tidak berhenti. Ia lanjutkan. Al, ibu kangen. Dadanya semakin sesak. Ia menggenggam ponsel lebih kuat. Namun tetap mendengarkan. Satu persatu. Semua pesan itu. Yang dulu terasa biasa. Yang dulu ia anggap tidak penting. Sekarang terasa seperti sesuatu yang sangat besar. Sangat berharga. Dan sangat terlambat. Sampai akhirnya, ia sampai pada pesan terakhir. Durasi pendek, namun terasa paling berat. Tangannya gemetar saat menekan play. Suara itu keluar, lebih pelan dari sebelumnya, lebih lemah. Al, ibu tahu kamu sibuk. Air matanya jatuh lebih deras. Ibu cuma pengen dengar suara kamu. Aldi menunduk, napasnya tidak teratur. Kalau kamu nggak sempat, ada jeda. Nggak apa-apa. Suara itu hampir hilang. Ibu tunggu ya. Pesan selesai. Aldi tidak bergerak. Tidak ada suara. Dan ada suara. Tidak ada apa-apa. Hanya tangis yang tertahan. Lalu pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa ditahan. Bukan tangis biasa, namun tangis yang datang dari dalam. Dari penyesalan yang terlalu besar. Ia mencoba menelepon. Refleks tanpa berpikir. Jari-jarinya menekan tombol itu. Nada sambung, namun tidak ada yang akan menjawab. Tidak akan pernah. Dan disitulah ia benar-benar mengerti bahwa selama ini ia selalu punya waktu, selalu punya kesempatan, selalu punya pilihan. Namun ia memilih menunda, memilih nanti, memilih tidak sekarang. Dan sekarang saat ia benar-benar ingin, semua itu sudah tidak ada. Hari-hari berikutnya berjalan, namun tidak sama. Ponselnya tidak pernah lagi bergetar dengan nama itu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada suara. Namun justru itu yang paling menyakitkan. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap sekejap. Namun selalu bukan itu. Dan setiap kali itu terjadi, dadanya terasa kembali hancur. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa penyesalan tidak datang sekali, namun berulang setiap hari, setiap saat, dan tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, ia duduk sendiri, ponsel di tangan, membuka chat itu lagi. Tidak ada yang baru, namun ia tetap membukanya, seolah berharap sesuatu berubah, namun tidak akan pernah berubah. Ia memutar lagi pesan terakhir itu, berulang, 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 seolah dengan mendengarnya lagi, ia bisa mengulang waktu. Namun tidak ada yang kembali, dan disitulah ia benar-benar sendiri, tanpa suara itu, tanpa panggilan itu, tanpa seseorang yang selalu menunggu. Dan akhirnya ia mengerti hal yang selama ini ia anggap kecil adalah hal yang paling besar. Dan saat ia sadar, semuanya sudah terlambat. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada waktu tambahan, tidak ada nanti. Yang tersisa hanya satu, penyesalan. Dan penyesalan itu akan tinggal bersamanya selamanya.